apalagi kita jiwa-jiwa pada saat itu yang masih muda, yang ingin serba tahu, yang ingin juga kita lebih banyak pengen tahu soal apa yang terjadi di Banten khususnya. Akhirnya ini kayaknya cocok nih. Kita ngeliat kawan-kawan kita yang habis uang jutaan, puluhan, ratusan gitu, bahkan miliaran mungkin, kalah. Dulu itu gue ngomongnya gini, bodoh nih orang. Misalkan ada sebuah desa yang masyarakatnya ada profesor, ada doktor, S2 atau S1 lah, dipimpin oleh kepala desa yang lulusan SMP, bahkan SMP juga paket misalkan. Coba mau dihargain gimana tuh kepala desa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Banpos. Jumpa lagi di Banpos Podcast. Kali ini saya kedatangan tamu rekan sejawat, wartawan, tapi sekarang dia sudah melenceng dari jalur jurnalistik. Sekarang dia sudah jadi kepala desa, tempatnya di Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Ya, kita sambut Rafiq Rahmat Taufik. Benar ya? Kalau lupa nama saya ingat penyanyi dangdut legendaris Arafiq. Arafiq. Nah, pasti ingat, pasti hafal. Panjang teuing soalnya. Panjang teuing. Ya. Ya, biasa ngomong bahasa Sunda sih sama. Ya, atau nggak apa-apa, kita kolaborasikan saja bahasanya. Bahasanya asal jangan bahasa Jawa, saya agak kurang paham loh. Semua mau gua aja bahasanya. Iya, iya. Ente jadi wartawan tahun berapa? Wartawan itu kalau nggak salah 2004 saya di wartawan. 2004 ya. Pertama jadi wartawan di mana sih? Pertama di Serang. Di Serang. Berkeliling di Serang. Lebih banyak di Serang, tapi beda-beda sih. Kadang ke Lebak, ke Tangerang, Cilegon, Merak, balik lagi ke Serang. Provinsi. Medianya apa dulu? Dulu saya sempat di Mingguan dulu. Di tabloid. Banyak-banyak kan dulu, Mbak. Karena masih belum banyak media kan, kita hidup dulu gitu kan. Mingguan itu hidup, lagi jaya-jayanya itu. Iya, jaya-jaya. 2004 sampai 2010 lah jaya-jayanya itu tuh. Setelah itu ya kan perubahan harian mulai muncul gitu kan. Akhirnya kan kita harus mengikuti juga tuh. Dari mingguan ya kita geser juga kan. Ke harian, ke TV, gitu, ke televisi. Sampai di TV juga ya? Ya terakhir di online, terakhir. Kenapa lu pengen jadi wartawan? Sebenarnya kalau berbicara pilihan itu memang pilihan. Dulu gua ketika kuliah itu ngambil bahasa dan sastra. Dulu. Di Untirta di mana? Ya di Untirta. Walaupun akhirnya ketika ini kita berubah haluan begitu kan. Karena dulu hobi nulis. Berkenalan dengan kawan yang memang dia aktif di jurnalis pada saat itu. Di sisi lain kita lagi jadi mahasiswa yang nomaden gitu kan, yang sedang mencari jati diri pada saat itu. Cobalah, kita coba. Ketika kita masuk ke dalam dunia itu, ternyata asik juga nih, gitu kan. Tantangannya luar biasa. Apalagi kita jiwa-jiwa pada saat itu yang masih muda, yang ingin serba tahu, yang ingin juga kita lebih banyak pengen tahu soal apa yang terjadi di Banten khususnya. Akhirnya ini kayaknya cocok nih. Akhirnya kita dalami tuh, bro, kita dalami. Malah keenakan. Akhirnya ketika kita sudah masuk ke dunia ini, mau keluar dari ini susah banget. Mungkin ini pilihan, kecanduan, pilihan hidup di sini kayaknya pekerjaan ini gitu kan. Dan kita terus dari 2004 berproses sampai terakhir 2021. Dan mungkin dari mulai tabloid, televisi gitu, cetak, ngalamin semua ya, ngalamin semua online, ngalamin semua akhirnya gitu. Berarti dari zaman kuliah udah aktif ya jadi wartawan? Udah aktif. Dan bahkan pada saat itu kita mengesampingkan kuliah karena saking asiknya bekerja di bidang jurnal. Kebanyakan begitu mahasiswa kalau udah jadi wartawan. Tahu duit ya, udah tahu duit. Iya, akhirnya lupa gitu. Tapi apa yang bikin lu nggak bisa lepas dari dunia wartawan? Kebebasan. Bebas gimana tuh? Di jurnalis itu kita bisa bebas berekspresi. Kita bisa, ya tentunya bukan bebas sebebas-bebasnya ya, tapi memang ada batasan-batasan juga ruang yang harus kita batasi. Tapi intinya kita
di jurnalis itu apa namanya kalau saya lihat ruangan luas yang memang kita bisa lari kemana-mana tuh di dalamnya tuh. Tergantung kita mau arahnya kemana gitu. Dan di sisi lain kalau jurnalis kan tahu sendiri Om Daeng bahwa posisi kita di dalam ruang itu posisi yang selevel dengan semuanya. Kita dengan presiden, selevel, pilar keempat katanya media mah, makanya hebat gitu. Walaupun kan. Gubernur sama gitu kan. Bedanya kalau pulang doang ya. Bedanya kalau pulang doang. Pulangnya kita naik angkot, mereka naik mobil. Itu doang bedanya. Itu doang. Tapi kan kita ada kebanggaan. Iya. Ini buat cerita kita kan gitu. Jadi di situ ya asiknya ya. Iya, asiknya di situ memang. Terus selama berarti dari 2004 sampai 2021 ya, berarti 17 ya 16-17 tahunan 16 tahunan ya. 17 tahunan. Hal-hal yang paling berkesan buat lu selama jadi wartawan apa tuh? Ketika liputan kriminal sebenarnya. Yang paling asik itu, yang paling berkesan itu. Nah, itu ada seninya di situ. Ada seninya. Gimana di situ. tuh? Coba cerita. Kita sempat saya ikut dengan kawan-kawan di kepolisian. Dulu kan masih bebas kita ya. Yeah. Dulu ketika kita liputan kriminal itu, kita ngejar penjahat itu kadang wartawan pasti dibawa sama pihak kepolisian, kejar-kejaran begitu kan, tembak-tembakan, tonjok-tonjokan gitu. Kadang-kadang saya ikut tonjok juga tuh penjahat itu karena di situ serunya memang. Kalau sekarang kan udah kebijakan di Polri beda ya. Iya. Jadi memang berkesan di situ. Akhirnya kita tahu dunia di jurnalis itu dunia nggak sempit akhirnya. Gitu. Semua kita tahu. Dan yang paling asik lagi tadi, ketika kita masuk ke suatu lingkungan, ke suatu lembaga, ke suatu dinas atau ke suatu situasi, ketika kita membawa labeling kita sebagai jurnalis, bebas tuh. Mau kita masuk ke lingkungan yang di situ ada pejabat semua, aman kita. Nggak bakalan juga, lu siapa? Nggak bakal tanya kayak gitu tuh sama pejabat tuh. Udah tahu, gitu. asal kucil dikit wartawan. Asal kucil dikit wartawan, pokoknya kan. Asal pokoknya ini digulung gitu, kadang-kadang rambut acak-acakan, wartawan ini, kan? Gitu. Tapi itu passion sebenarnya gitu. Jadi khas banget ya. Buat diminum, buat dilihatin nih. Buat diminum. Ini kopi khusus ini. Ini kopi apa nih? Dari kopi Boga Urang. Ini kopi asli Banten berarti. Asli Banten. Enak nih. Ada asli Bantennya, ada Java Mocha, ada kopi Toraja, ada Aceh Gayo. Wah, ini jualan yang perlu didorong ini UMKM produk. Oh, ini UMKM ini. UMKM. Wah, luar biasa ini. Buat CS Banpos yang mau beli, nomor teleponnya ada di sini nih. Oh, ya nanti lihatin di bawah ya. Oke. Nah, tadi itu ya, lu ya tadi passion di bidang kriminal, tapi kan namanya wartawan kan akhirnya bisa masuk ke semua lini ya, di semua bidang, ya termasuk itu kriminal, pendidikan, sosial, dan akhirnya lu juga sempat di dunia politik. Ya, betul. Sempat nyalek di 2019 ya? Gagal. Waktu itu nyalek di Lebak ya? Di Serang justru. Oh, di Serang ya? Di Serang. Kita masuk ke kota hutan ya? belantara, kota kita. Kota Serang. Iya. Itu apa ya passion lu yang bikin lu sampai terjun ke dunia politik? Kalau saya bahasanya, saya sebetulnya termakan hasutan. Bukan hasutan, termakan omongan sendiri. Dulu itu ketika ngelihat kawan-kawan politik, kan kita di jurnalis berkawan dengan politisi banyaknya kan. Kita ngelihat kawan-kawan kita yang habis uang, jutaan, puluhan, ratusan, gitu, bahkan miliaran mungkin, kalah. Dulu itu gue ngomongnya gini, bodoh nih orang. Ngapain ya ngabisin duit, mendingan buat usaha gitu kan. Iya. Termakan omongan sendiri. Termakan omongan sendiri, malah akhirnya, karena memang gue punya apa sifatnya gini, gue serba ingin tahu terhadap sesuatu yang belum gua pernah rasain gitu. Naluri jurnalistik banget. Naluri jurnalistik banget gitu. Akhirnya malah kita yang terjebak di situ. Kita yang malah ikut merasakan langsung di situ. Habis, kalah juga gitu kan. Tapi akhirnya ketika kita masuk pertama kali ke situ, akhirnya tadi jadi candu juga ternyata politik ini. Apa gitu. Itunya motivasi utama lu terjun di dunia politik waktu itu? Selain omongan yang ngebalik tadi. Ya.
lebih ke arah ingin tahu dunia baru sih sebenarnya. Karena kan kita selama ini kalau kita di jurnalis kan kita melihat Dari luar. prosesnya, tapi dari luar gitu. Iya. Jadi gue pengen coba nih, gue pengen ngerasain di dalam kayak gimana sih, gitu tuh. Kita mungkin sama, gue Om Daeng, kita suka juga masuk di dunia politik, tapi hanya sebatas pengamat atau bahkan mungkin ketika kita di teknis juga ngebantu orang misalkan gitu kan. Nah kita coba, gue pengen ngerasain gue yang di posisi sebagai figur utamanya kayak gimana gitu kan. Ya ketika masuk, oh ternyata kayak gini. Dan gitu. ternyata kalah. Pada saat itu. Tapi itu tuh jadi candu akhirnya. Jadi candu. Ada momen lagi ya kita. Kenapa lu kecanduan politik? Di politik gue bisa ketemu banyak orang juga, sama dengan di jurnalis. Bisa ketemu dengan banyak orang, tapi kalau di politik itu kita lebih detail. Kalau di jurnalis itu kan kita ketemu dengan orang-orang pejabat, atau misalkan ya orang-orang yang memang dia tidak bisa loss dalam mengeluarkan sifat-sifat pribadinya gitu. Kalau di politik kita ketemu dengan masyarakat langsung yang kita akhirnya tahu, oh si A karakternya kayak gini, si B. Jadi kita sambil mendalami gitu karakteristik masyarakat, dan ternyata luar biasa beragamnya itu karakteristik masyarakat itu di bawah itu. Lebih real berarti ya? Lebih real, gitu, lebih menyentuh langsung. Gitu. Dan akhirnya 2021 lu nyalon jadi kades di Bayah Timur. Itu juga mungkin ujung dari passion politik lu kan? Sebenarnya enggak niat. Nyalon itu enggak niat. Nyalon pilkades itu enggak. Nyalon pilkades enggak niat sebenarnya. Karena gue punya punya jaim, punya gue mah udah di provinsi nih levelnya nih. Gitu. Ngapain gue sampai lari-lari ke desa ya. Yang level pemerintahan terbawah begitu kan. Sempat berpikir itu pada saat itu. Dan itu juga prosesnya tanpa sengaja. Jadi ketika gue balik, Bapak meninggal, kita balik, itu masih berkabung. Tokoh masyarakat datang ke rumah, ngedorong gitu supaya nyalon. Gua tolak mentah-mentah bro. Enggak lah kata gua, ngapain? Gua mau di provinsi gua mah, gitu kan. Akhirnya gua sombong tuh, level gua mau udah gubernur kata gua, kepala dinas, menteri mungkin kalau lagi ke Banten kita liputan begitu kan. Itu gua tolak. Seminggu, besoknya datang lagi tuh, datang lagi. Cobalah, kata dia, pertimbangkan dulu tawaran kami. Coba Rafiq istiqoroh dulu. Gua mikir kan. Orang yang pertama gua tanya itu ibu gua. Kata, Bu, ini ditawarin nih, suruh nyalon kepala desa. Tapi pertanyaan saya satu, Bu, Ibu, apa? Kalau saya nyalon, kalau kalah gimana? Kalau kalah katanya bukan rezekinya. Gitu kata gua. Oke. Kenapa gue tanya kayak gitu bro? Karena mayoritas di proses pilkades itu ributnya itu bukan hanya ribut sesaat ya, pasca politik itu. Iya betul. Kalau menang oke. Kalau kalah itu gue khawatir mengganggu psikologis ibu gue gitu, yang notabene sudah tua gitu kan, sudah sepuh lah. Akhirnya gue istiqoroh bro, istiqoroh. Dan jawaban istiqorohnya itu, Pik, lu harus balik ke kampung, ibu lu di kampung tinggal sendiri, nggak ada yang ngejagain, jadi lu balik ke kampung, lu jagain ibu lu, terus lu kan udah lama tuh di Serang, hampir 16-17 tahun di dunia pemerintahan jurnalistik, lu bawa bekal ilmu lu untuk majuin tuh kampung. Akhirnya gue maju di situ bro. Padahal gue gak punya duit pada saat itu. Tapi bismillah kata gue, ini karena kayaknya gue harus balik nih gitu kan. Dan gue dadakan, sebenarnya dadakan. Kalau bicara efektif gue kampanye, gue paling cuma 4 bulan itu. Dari proses gue declare pertama sampai ke pemilihan itu ada durasi 1 tahun. Ada jeda 1 tahun. Tapi bicara efektivitas gue kampanye itu. Karena lu sibuk di Serang. Karena gue di Serang. Bayah Serang. Ketika ke Bayah, bawa kopi, aduh kopi habis nih, balik lagi gua ke Serang bro, dari kopi lagi, dapat balik lagi ke Bayah, gitu aja gue kan. Tapi karena mungkin jalannya harus kayak gini ya,
menang gue bro. Jadi ke Serang itu nyari bekal ya? Nyari bekal. Karena politik itu Iya. bullshit kalau katanya gratis Iya, atau tanpa ada kos, bohong itu semua. Tetap lah namanya kos, tapi bukan money politik. Tapi bukan money politik. Untuk operasional kita, Iya, operasional. perjalanan kita kan butuh kos juga itu. Gitu. Tapi setelah jadi kepala desa, lu menikmati nggak? Harus dinikmati bro. Harus dinikmati karena akhirnya gini. Kalau bicara kaget gua. Kenapa kaget? Gua ketika di Serang mungkin gua hanya ngurusin anak buah 5-10 orang di perusahaan media yang gua pegang dulu sebelum gua jadi kepala desa. Sekarang ketika gua jadi kepala desa, gua harus gua memimpin di sebuah wilayah yang notabene hampir ada 6.500 jiwa bro. 6.500 masyarakat yang karakteristiknya beda-beda, yang tingkat pendidikannya juga beda-beda, yang beragam lah, beragam di situ. Dan kita harus bisa di situ. Dan wilayahnya juga luas kan, kalau daerah Bayah itu biasanya antara wilayahnya, kampung satu ke kampung lain tuh. Betul, dan wilayahnya luas. Dan akhirnya kita harus di situasi apa harus membuat nyaman situasinya. Kalau berbicara kadang berada di titik jenuh, wajar lah, manusiawi bro. Kita kadang suka juga berada di titik jenuh. Aduh, gue ngapain jadi kepala desa ya? Mending enak gue di Serang gitu. Biasanya apa yang bikin lu jenuh? Ketika gue punya konsep besar, terbentur dengan keadaan anggaran, dengan keterbatasan lainnya, gue tidak bisa ngapa-ngapain gitu tuh. Itu yang pertama. Terus titik jenuh yang kedua, kata gue tadi, mungkin pada saat itu gue belum terbiasa. Ketika gue sebelum jadi kepala desa, gue santai bro. Gue santai kan, nggak ada ganggu, nggak ada gimana. Orang media, bos lagi. Bos lah gitu kan. Tapi lu tahu sendiri kepala desa. Dari mulai sajadah sampai haram jadah itu urusan kepala desa itu. Di kampung itu kan. Iya benar. Gitu, urusan hajatan, urusan kematian, urusan melahirkan, urusan sakit, urusan ribut, urusan kriminal, gitu, urusan keagamaan, semua itu urusan maksudnya berkaitan dengan kepala desa. Nah, ketika gue belum terbiasa di situasi itu, memang gue sempat berada di titik jenuh. Aduh, kata gue ini capek juga ternyata jadi kepala desa ya. Tapi ketika kita terus meyakinkan diri bahwa memang ini pilihan hidup gua nih. Akhirnya ya harus kita nikmati bro. Harus kita nikmati dan harus kita buat santai semuanya. Gitu. Terus ada nggak pengalaman yang bikin lo dari tadi itu titik-titik jenuh itu, terus ada nggak pengalaman yang bikin menguatkan lo, oke lah gua terusin ini jadi kepala desa ini, mengemban amanat rakyat? Di desa itu ada program bro. Ada program sosial, ada BLT, bantuan langsung tunai, ada BPNT, ada PKH, ada jam sosratu begitu kan. Dan itu kan proses pembagiannya ada di desa. Targetnya kan masyarakat yang tidak mampu, masyarakat yang tidak mampu. Dan ketika gue membagikan uang itu ke masyarakat, itu sampai gue lihat tuh bro, mukanya satu-satu itu. Dan yang gue lihat muka-muka penuh harapan gitu, muka-muka penuh harapan. Yang gue lihat memang bukan juga mereka selalu ingin dikasih, tidak. Akhirnya gue punya motivasi. Ini jangan sampai juga mereka selalu berharap untuk dikasih gitu kan. Makanya gue bisa merubah mindset masyarakat itu ketika gue jadi kepala desa. Makanya ketika gue jadi kepala desa, gue berupaya semaksimal mungkin dari pengalaman yang udah gue dapat di kota. Gue harus merubah kebiasaan masyarakat di sini. Target utamanya apa? Ya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walaupun gue mungkin baru jalan 2 tahun ya jadi kepala desa, tapi minimalnya gue ada target nanti ke depan bahwa ketika desa ini gue pimpin, harus terlihat perubahannya. Dan perubahan bukan hanya kecil tapi signifikan gitu kan. Itu yang akhirnya dan ternyata gini juga, banyak persoalan-persoalan di desa bro, persoalan di kampung yang memang tidak selesai gitu, tidak selesai. Akhirnya ketika gua turun ke situ, ketika gua mencoba menyelesaikan, selesai faktanya.
Oh, berarti gue harus bertahan di sini. Gitu. Karena memang banyak hal yang harus gue bantu di sini, banyak hal yang harus gue luruskan di sini gitu kan. Gitu. Banyak hal yang bisa lu lakukan ya dengan pengalaman-pengalaman lu. Gitu. Nah, seberapa besar pengalaman lu jadi jurnalis mempengaruhi kerja lu ketika jadi kepala desa? Sangat besar bro, sangat besar. Gua dulu ketika calon kepala desa, tagline gue ini, kata gua, wow kanu luhur, deket kanu handap. Kalau bahasa Indonesia itu kenal ke yang di atas, dekat ke yang di bawah. Pada saat gua berkampanye, gua meyakinkan ke masyarakat, lu pilih gua rubah ini desa. Gitu. Karena gue mah kenal dengan yang di atas, gitu kan, itu kan yang apa yang gue kampanyekan. Tahun pertama gue jadi kepala desa, gue maksimalkan tuh bro, kawan-kawan kita di provinsi, di pusat, akhirnya gue tarik program tuh. Kayak contoh, misalkan ada satu sungai, ada sawah, ada sungai yang dia puluhan tahun ketika banjir habis, gue lewat kedekatan gue dengan provinsi di lingkungan kerja lama, gue minta program, sekarang sudah terbronjong dengan sangat baik. Jadi mau banjir berapapun, gede apapun itu bisa aman. Kayak ada juga satu jembatan yang puluhan tahun masih pakai jembatan gantung kayu gitu kan. Gue minta ke pusat, gue dikasih jembatan permanen yang pakai baja, plat baja gitu kan. Jadi banyak lah keuntungan gue, basic gue jurnalis ini ketika gue jadi kepala desa. Aksesnya lebih mudah. Gitu. Dengan begitu, sekarang ketika lu jadi kepala desa kan aktivitas lu di Serang juga berkurang kan? Ya, betul. Nah, cara lu tetap menjalin kedekatan sama orang-orang yang bisa mempengaruhi kebijakan, yang bisa mendistribusikan program sampai ke Bayah Timur, itu gimana? Ya. Yang pertama gue mencoba terus membangun komunikasi yang baik dengan rekan-rekan yang ada di OPD. Terus yang kedua, kalau gue balik lagi ke Serang, posisinya hanya sebagai kepala desa nggak kuat bro. Kepala desa, gue provinsi, gue kepala desa di bawah gitu kan. Jauh kan? Jauh lah, udah berapa tingkatannya tuh, gitu kan. Akhirnya gue nyoba. Kayak kopral ketemu jenderal. Nah, kayak kopral ketemu jenderal. Akhirnya gue mensiasati, gue aktif di organisasi. Kepala desa kan ada wadah, namanya itu APDESI, Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia. Ketika gue sebulan jadi kepala desa, gue ditunjuk sama kawan-kawan di kecamatan jadi ketua APDESI kecamatan. Kecamatan Bayah. 3 bulan gue jadi kepala desa, akhirnya gue juga dipercaya oleh kawan-kawan untuk menjadi sekjen APDESI Kabupaten Lebak. Karena basic gue di provinsi, Lebak gue kayak hutan belantara deh, walaupun kurang Lebak gitu kan. Akhirnya gue mensiasati gimana caranya gue bisa berada di level provinsi. Ada 3 bulan, 4 bulan ke belakang, akhirnya gue dipercaya oleh kawan-kawan untuk di posisi sebagai sekjen APDESI provinsi. Nah, di situ tuh gue akhirnya masuk lagi ke provinsi, tapi bukan sebagai kepala desa, tapi sebagai sekjen APDESI Provinsi Banten. Agak kuat lah levelnya. Lobby lu kenceng gitu juga kan. Berarti ya, kalau APDESI. Iya dong. Nah itu tadi. Mantap. Karena basic kita bro, kawan-kawan ngelihat, kawan-kawan kades itu ngelihat bukan karena, kalau bicara umur kades gue baru seumur jagung bro. Tapi karena kawan-kawan melihat gue basicnya di mana, di jurnalis, makanya sampai kapanpun dunia jurnalisme di sini gue bro, nggak bakalan gue lepas jurnalisme gitu. Karena itu yang membuat gue sampai di posisi sekarang, jurnalis. Mahal itu. Mahal ya. Tapi sekarang masa jabatan kades sudah belum panjang ya? Iya, masih diperdebatkan sih. Tapi menurut lu itu jadi peluang untuk bisa berbuat lebih banyak atau jadi beban? Tergantung. Tergantung kualitas kepala desa. Ketika isu ini disuarakan, gue yang paling ngeceng nolak bro. Sebelum sekarang disuarakan kan sempat rame tuh. Iya. Gue itu paling kenceng nolak untuk jangan 9 tahun. Gitu. Karena apa? Rata-rata kan alasannya 9 tahun itu karena konflik di desa itu lebih panas, bagaimana begana. Kalau gue pasti sederhana. Ini tergantung kualitas kepala desanya. Kalau kepala desanya mampu untuk menyelesaikan konflik pasca pilkades, gue pikir tidak harus nunggu 9 tahun, setahun juga selesai. Iya. Begitu pun sebaliknya, kalau tidak mampu, mau 20 tahun juga konflik, tetap ada konflik. Iya. Kalau berbicara itu ya. Tapi kalau misalkan lu tanya, lu setuju nggak? 9 tahun.
dulu gue kenapa di posisi yang menolak? Karena dulu itu tidak, pembahasannya beda dengan sekarang. Kalau dulu itu kan tidak dibahas soal perpanjangan itu secara otomatis. Dulu kan masih berbicara tidak berlaku surut, bro. Artinya yang pilkada sebelumnya nggak Tetap ikut. segitu, itu nggak include. Kalau sekarang kan ada bahasa di DPR bahwa yang sekarang menjabat diberlakukan undang-undang yang baru, yang baru 1 tahun menjabat. Yang 2 periode yang mau habis boleh lagi sekali lagi, begitu kan? Karena memang durasinya belum mencukupi ke angka 18 tahun. Yang 3 kali penjabat bisa dapat bonus 3 tahun lagi karena dia SK-nya SK 6 tahun. Dan di sini akhirnya karena 3 poin tadi mengakomodir kepentingan semua kepala desa, baik yang 1 periode, yang kedua atau yang ketiga, ya gua pikir ya kita harus kompak untuk setuju soal itu. Tapi yang lebih substansi sebenarnya bukan persoalan 9 tahun, bro. Anggaran. Anggaran. Kalau yang gua rasain, bro, anggaran 1 miliar itu kecil desa itu. Masyarakat mungkin ngelihatnya, oh desa 1 miliar. Tapi kan anggaran 1 M itu bukan hanya untuk pembangunan semua, bro. Ada gaji, di situ ada honorarium, ada operasional. Paling-paling dari total 100% anggaran yang masuk ke desa, paling jauh 50%-nya tuh untuk pembangunan. Pembangunan dibagi 12 bulan. Sementara kondisi desa-desa di kita, Lebak Pandeglang itu masih jalan aja masih banyak yang rusak. Parah sih kalau gitu. Ya wilayah selatan terutama ya. Wilayah ya selatan. Tapi balik lagi tadi itu buat lu jadi peluang buat mengabdi lebih banyak atau jadi beban? Konteksnya bukan beban atau tidak beban. Posisi gue dan kawan-kawan akhirnya di posisi yang harus mengamini apapun itu kebijakan dari pusat. Karena kan artinya isu lu 9 tahun itu ini peluang untuk berbuat lebih banyak kan? Oh iya. Karena kan isu 9 tahun itu sebenarnya bukan dimunculkan dari kita, tapi dari sana. Dari DPR, dari partai. Kita ya sebatas mengamini gitu. Ketika akhirnya disetujui 9 tahun ya alhamdulillah gitu. Maksudnya berarti kesimpulannya tadi mungkin kita akan bisa berbuat lebih banyak. Waktunya banyak itu untuk berbuat baik di desa. Bagi ya kepala desa yang punya niatan itu, tapi gue pikir semua kepala desa punya niatan itulah. Tadi balik lagi kata lu, ini kan sebenarnya semua konflik, semua permasalahan di desa, kenapa harus diperpanjang? Itu kan sebenarnya tergantung sama kualitas SDM kepala desa, kepala desanya. Ya? Betul. Ya, kalau lu ngelihat sebagai sekjen Abdesi, kalau di Banten itu gimana kualitas kepala desa kita? Makanya gua agak setuju dengan undang-undang sekarang nih, bro. Batasan minimal pendidikan untuk mencalonkan kepala desa itu SMA. Bahkan gua sebenarnya pengennya bukan SMA, S1 harusnya. Kenapa S1? Kita ini memimpin di sebuah wilayah, kita punya otonomi wilayah yang notabene di dalamnya itu banyak orang yang ada nggak lulus sekolah, ada yang lulus SD, SMP, SMA, S1, S2. Harusnya kan kita yang harus lebih hebat, ada yang doktor, gitu kan, macem-macem. Lu bayangin, aturan sekarang nyalon kepala desa minimal SMP atau sederajat, bayangin. Coba. Gimana mau memimpin yang dokter tadi ya? Ya, gua bukan mendiskreditkan basic pendidikan, bukan. Iya. Tapi artinya kan latar gitu. belakang pendidikan juga kan penting untuk bagaimana dia manage gitu kan. Betul. Makanya memang ya harapan gue ini jadi perhatian serius juga oleh pemerintah bahwa harus ada batasan minimal tadi itu, tapi jangan SMP juga gitu kan. Parah lah. Karena kita ini pemimpin. Iya, gitu. orang ngelamar kerja aja susah sekarang. Sekarang ngelamar kerja aja SMA nggak dianggap, bro. Iya. Harus S1 juga susah sekarang ngelamar pekerjaan ini kan. Sekarang. Kalau kepala desanya tamat SMP mah kasihan masyarakat. Nah itu. Dan ini juga masyarakat itu bisa kepala desa itu bisa diremehkan gitu sama masyarakat kalau misalnya hanya tamatan SMP. Iya. Atau misalkan ada sebuah desa yang masyarakatnya ada profesor, ada doktor, S2 atau S1 lah, dipimpin oleh kepala desa yang lulusan SMP, bahkan SMP juga paket misalkan. Coba mau dihargain gimana tuh kepala desa? Iya, kasihan gitu. Situnya. Iya, kasihan. Cuma soal ini mungkin, sebagai kepala desa lu ngelihat perhatian pemerintah kepada
pemerintahan desa terutama. Sekarang kan ada dana desa segala macam gitu. Banyaklah program-program yang disalurkan ke desa. Nah, sejauh ini perhatian pemerintah kepada desa sebagai ujung tombak pembangunan. Kalau bicara perhatian, ada bro. Sekedar ada. Ada. Tapi tentunya ada itu kan ada ukuran juga ya. Cukup atau enggak cukup. Itu. Gitu kan. Maksimal atau tidak maksimal. Kalau yang gue lihat sih belum maksimal. Bukan nggak maksimal ya, berarti belum maksimal. Mudah-mudahan ada upaya pemerintah untuk memaksimalkan itu. Jadi belum maksimal. Gue bicara di desa gue. Ini gue bicara di desa gue. Total APBDes. Sumber desa kan ada DD dari pusat, ada ADD dari kabupaten, ada bagi hasil. Total paling kalau desa gue sekitar 1,2 miliar lah. 1,2 miliar. Jumlah RT ada 35. Jumlah RW ada 10, jumlah BPD ada 10, jumlah posyandu ada 80, PKK ada 20. Itu yang dibebankan dari APBDes tuh untuk penggajiannya. Belum operasional desa, belum rapat-rapat rutin, kegiatan-kegiatan rutin misalkan kayak PKK dan lain-lain. Jadi total 1,2 itu kata gua tadi paling sisa 45% itu paling untuk infrastruktur, untuk pengembangan SDM misalkan, atau untuk menciptakan, mengoptimalkan pariwisata di desa misalkan. Mana cukup bro? Artinya kurangnya banyak banget ya? Banyak banget kurangnya. Nah, lu nyiasatin kekurangan-kekurangan itu kayak gimana? Kalau yang gua lakuin, gua memanfaatkan program lintas sektoral tadi karena kedekatan gua dengan pemerintah. Sementara kita bicara desa kan tidak semua kayak gua bro. Iya. Posisi gua mungkin kenal ke kepala dinas A, ke kepala dinas B, tapi kan tidak semua kepala desa gua kenal ke situ, bisa ngakses ke situ. Mungkin kalau gua bicara egois sendiri, gua bodo amat gitu kan. Tapi kan harus gua pikirin juga nih kawan-kawan desa yang lain yang memang dia infrastrukturnya masih rusak. Ya iya, lalu kan sekjen Abdes. Oh iya, anggaran terbatas bro, kan kasihan. Makanya gua ngotot kemarin ke Pemprov. Atau bayangin Pemprov, Banprov cuma 15 juta setahun. APBDes hampir 12 triliun. Ya kan? Akhirnya kita kawan-kawan kompak ngotot ke Pemprov. Tahun ini dinaikkan nih, jadi 60 juta. Masih kurang tuh bro. Akhirnya gua dan kawan-kawan lobby lagi. Ngomongnya mah tahun depan itu 100 juta. Mau dikasih. Tapi sebenarnya angka minimal gua bukan segitu. Minimal 250 juta desa itu. Harus dikasih dari Pemprov itu. Karena apa? Dilihat dengan total APBDes. Kita bandingkan dengan provinsi lain, luar biasa perhatian ke desa itu. Berarti di Banten ini masih jauh ya? Masih jauh. Gitu, masih jauh. Tapi lu sudah bangun komunikasi nggak buat yaitu meningkatkan anggaran itu? Sudah. Kita lewat Abdesi bangun komunikasi dengan Pak PJ Gubernur, dengan dengan Bu Sekda, dengan juga pakai jalur politis kita ke partai penguasa gitu kan. Kita membangun komunikasi dengan pihak-pihak tadi agar keinginan kita soal menaikkan anggaran itu bisa direalisasikan oleh Pemprov. Terus prospeknya gimana? Sejauh ini sih yang gua dengar terakhir, tahun depan itu sudah di angka aman 100 juta. Tapi gua masih berharap mudah-mudahan minimal bisa angka 150 juta lah. Gitu kan, walaupun target 250 juta belum kecapai gitu. Tapi mudah-mudahan ke depan bisa di angka segitu ke depan gitu. Oke, JS Banpos, ini kayaknya obrolan paling serius ini di podcast Banpos. Tapi ya itu ya, desa itu menjadi ujung tombak pembangunan dan tentunya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah di provinsi, kabupaten, kota maupun di pusat tentu harus lebih dimaksimalkan karena tetap yang merasakan pembangunan itu adalah masyarakat desa. Iya. Harus adil. Harus adil. Harus adil. Oke, demikian CS Banpos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.